Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ananda Fitri. Saya Daniel Miftahul. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil soal untuk melakukan tanya jawab. Langsung saja untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Danias dan saya akan menjawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tantangan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Lalu soal kedua, apa tujuan pendidikan Pancasila? Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menjadikan sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Soal ketiga, apa pengertian dari filsafat? Filsafat adalah suatu hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran, serta dibantu rasa dan keyakinan dalam diri tersebut. Soal keempat, sebutkan 4 hal amandemen persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan. 4 hal amandemen tersebut adalah: yang pertama, pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan yang keempat, pasal dalam Undang-Undang 1945. Yang kelima, apa tujuan Pancasila sebagai ideologi? Tujuan Pancasila sebagai ideologi adalah: yang pertama, untuk menyatukan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Danias. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Ideologi juga merupakan pola pemikir yang sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang akan ditawarkan ke tengah arena politik. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pembentuk bangsa. Faktor pembentuk bangsa, yang pertama, faktor genetis atau keturunan dari suku bangsa, keluarga, dan rumpun. Yang kedua, geografis, keadaan tanah, kekayaan alam. Yang ketiga, historis, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting. Yang keempat, psikologis, yaitu sikap watak yang khas. Pertanyaan ketiga, sebutkan syarat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, merupakan satu kesatuan utuh. Yang kedua, bersifat konsisten. Yang ketiga, ada keseimbangan dalam kerjasama. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamik internal yang memberi peluang kepada penganutnya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila sebagai etika politik? Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia di bidang politik. Contohnya seperti ikut serta dalam pemilihan umum. Baiklah, itu tadi pertanyaan serta jawaban ya untuk melengkapi tugas mata pelajaran Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Sazali. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.